Sekarang kita terakhir kemarin ini ya, latihan latihan 42 ya kemarin ya. Lanjutan yang kemarin ya, Pak? Ya, kemarin sampai di sini kemarin ya. Ya. Yang kita mengoutput dengan 0 atau nanti dengan -1 ya. Kalau data kita nolnya dihitung nanti -1. Nah, tetapi buat -1 aja ya. Apa namanya? Input ininya tidak sesuai dengan yang kita isyaratkan karena memang belum kita batasi. Ya. Datanya ini 0 dari 100 gitu ya. Nah, ini kalau kita coba kita jalankan nanti dia tidak ini ya mengikuti yang kita tentukan yang di sini karena memang belum kita batasi. Contohnya ini ya, ini udah kemarin ya, udah untuk keluarnya kita tidak perlu memasukkan jumlah berapa mahasiswanya atau berapa data yang menginputkan. Pokoknya masukkan aja semua diakhiri oleh 1. Tetapi datanya ini kan kita nilainya 0 sampai 100 gitu ya. Tapi data yang di luar itu juga bisa masuk. Nah, saya contohkan ya. Saya contohkan. Kalau keluarnya sudah dan benar, cuman datanya yang kita mau datanya terbatas dari 0 sampai 100. Nanti di bawah ada ininya, nanti saya tugaskan kalian untuk membuat programnya ya. Nah, umpamanya ini data yang benar harusnya 0 sampai 100 kan. Tetapi coba dulu umpamanya ini 100 masih masuk ya. Kemudian kalau 0 masuk. Tapi umpamanya di atas 100, 200, ini masih masuk. Atau minus 150, ini masih masuk. Ya, padahal datanya kita 0 sampai 100. Nah, ini nanti yang harus kita batasi juga. Datanya harus hanya bergerak dari 0 sampai 100. Nilai besar sama 0 atau nilai kecil sama dari 100 atau nilai besar dari besar sama 0 ya, karena 0 masuk. Kemudian kecil sama dari 100. Ini enggak masuk semua. Yang benar juga masuk, yang di luar juga, kecuali yang -1 doang ya. Kalau -1 baru dia keluar. Nah, ini kan datanya masih salah nih. Yang ini masih salah, masih masuk. Nah, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nilai 0 sampai 100, tapi kenyataannya nilainya di atas 100 masih masuk, di bawah 1, di bawah 0 masih masuk, asal jangan -1 gitu ya. -1 baru nggak masuk dia kan. Ini dihitung. 300 dikurangi ini jadi 50, 150 ya dibagi 4. Itu deh ya. Nah, itu nanti harus kita batasi. Nah, itu nanti kita ambil contoh yang di bawah dulu. Nanti ini saya tugaskan kalian untuk mengedit program ini supaya hasilnya data yang benar saja, data yang salah bisa diulang lagi gitu ya. Data yang salah diulang lagi. Jadi dia minta datanya salah gitu ya. Dan nanti kita ambil yang nanti yang di bawahnya, contoh yang berikutnya ya. Sehingga programnya tidak akan memproses data-data yang salah. Tidak ada gunanya data yang salah diproses gitu ya. Jadi kita makanya menyaring dulu, saring data yang benar. Nah, kalau sudah benar, baru kita proses. Nah, di dalam program harus seperti itu. Nah, itu kita masuk dulu contoh ini. Nanti akan kita, di sini dia udah mulai nyaringnya ya. Di sini dia kita membuat bilangan dengan pangkatnya satu. Bilangan positif ya pangkat. Pokoknya bilangan bergerak dari 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian kodratnya juga 1 sampai 10. Jadi kalau 1 kodrat, 2 4, 3 9, 4 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bilangannya. Nah, inputnya bilang positif. Nah, kalau bilangannya nggak positif disuruh masukin lagi. Nah, ini deh. Ini contohnya. Ini untuk mengontrol atau memvalidasi input data.
yang benar saja yang diproses. Jika bilangannya kecil dari 0, disuruh lagi. Input Anda salah, bilang kita masukkan tadi ya, ini bukan bilangan positif. Masukkan bilangan positif. Nah, gitu ya. Selagi salah, dia akan ulang lagi. Nah, kalau sudah benar dia, ini kan, berarti diinputkan, kalau benar, dia baru akan masuk ke sini. Cek lagi, bilangan kecil sama dari N, makanya 5 tadi. 5 baru dia akan proses bilang apa? Ya, tampilkan bilangannya, kemudian kodrat daripada bilangannya. Kalau dia benar. Kalau salah dia akan tetap. Nah, yang salahnya kita disuruh masukin positif, harus positif. Nah, kalau yang tadi kan tidak. 0 sampai 100. Di atas 100 masuk, di bawah 100 juga masuk. Tetap diproses. Nah, ini dia jadi kontrol. Nah, kalau range dia nanti dia pakai OR ya. Kalau range. Ya, dari umpamanya dia bilangnya besar dari 100, besar dari 0 bisa sama ya. N bisa sama OR, nanti ada di bawah contohnya. Baru kecil dan kecil sama dari 100. Selain itu, input Anda salah, masukin lagi. Selagi itu dia. Nah, benar baru masukin bilangan kita. Diproses seperti yang bilangan tadi ya. Nah, ini kita copy paste dulu. Nanti di sini kita harus memasukin contoh yang salah. Nah, dia tidak akan masuk. Ya. Copy paste latihan 43 ya. Di latihan 43 itu kita akan hanya akan memproses nilai-nilai yang benar saja. Nah, ya, jadi dia selagi bilangannya tidak memenuhi, dia akan ulang. Inputkan. Nah, awalnya sini kan. Inputkan lagi. Masukin bilangannya N. Nah, N-nya berapa? Dicek. Sudah kecil nggak? Kalau kecil dari ini ya minta ulang lagi. Kalau udah besar baru. Nah, ini saya jalankan ya. Nanti kita coba melihat. Jangan lupa dikasih nama ya. 4 latihan 43. Yang kita coba dulu. Kemudian kita coba input yang salah ya. Jadi jangan langsung yang benar. Yang salah. Ini kita akan menghitung suatu urutan bilangan bulat dan pangkatnya. Ya, bilangan positif. Disuruh positif kita buat negatif umpamanya 12. Salah. Input Anda salah, minus 12 bukan bilangan positif. Termasuk 0 dia ya. Nanti besar dari ini ya. 0. Oh, bukan. Nah, dia mulai dari atas. Nah, kita masukin umpamanya 15. Baru dia. Nah, ini 15 udah diproses tadi. Ini bilangannya, kemudian ini bilangan kali bilangan atau pakai POW, terserah ya. Selagi salah dia, selagi salah tidak akan proses. Nah, untuk input data itu seperti itu. Umpamanya nanti kalau kita bikin database gitu ya, masukkan umur gitu ya. Nah, kalau umurnya nggak boleh negatif, nggak boleh 0. Tapi kan lebih dari, nah, kalau umpamanya untuk mahasiswa, berarti umurnya dari lebih dari 15 lah gitu kan. Nggak mungkin mahasiswa baru, atau itu ada, sangat jarang ya, umpamanya umur 7 tahun sudah mahasiswa, itu tidak. Katanya salah. Ini dia kita suruh mengulang data-data yang benar, yang salah ulang lagi. Minus 12 salah. Salah, kan? Tuh deh ya. Nanti dicoba ya. Nah, bilangan bulat ya, bilangan bulat. Positif. Selagi bilangannya tidak memenuhi syarat, dia akan ulang terus. Ya, nanti dicoba bagi yang sudah siap. Sebentar share-nya saya aktifkan dulu. Nah, ada nggak? Sudah siap Kelvin atau Dinarti? Kalau siap, di-share ya, coba. Jangan langsung masuk yang benar ya. Coba dulu yang minus.
minus atau nol beberapa kali, nanti baru bilangan yang benar. Ya, Baik, Pak. Sebentar lagi dicoba. ya coba. Coba di-share, baru diinputkan datanya. Nah, nanti tugas kalian nanti untuk PR yang itu tadi ya. Bila latihan 242A itu dibuat dia data yang salah juga nggak bisa masuk seperti contoh ini. Nah, nanti yang OR-nya ada di bawah dulu ya, kita lihat dulu contoh di bawah karena dia ranks ya. Kalau ini kan datanya tidak, yang penting dia bukan bilangan positif kan. Nah, nanti dia tidak, ranks-nya nggak ada batas. Kalau ada batas nanti ada yang di bawah. Nanti kita contohkan dulu, baru nanti kita kasih PR yang tadi itu ya. Nggak usah khawatir nggak bisa ya, nanti kita bahas sama-sama. Tadi yang penting usaha dulu. Dari contohnya di bawah kan, nah, dikombinasikan dengan yang tadi. Pakai well 2 kali ya. Jadi dia hanya akan menyortir data yang benar baru masuk. Nah, kalau tadi kan datanya banyak ya nanti data mahasiswanya. Makanya data ketiga salah, diulang lagi. Atau data pertama salah, diulang lagi sampai dia benar. Yang bisa, silakan coba di-share dulu. Kalau ini nggak ada batas range-nya ya, pokoknya yang negatif dia, mulai dari 0 ya, 0 sampai negatif ditolak, nggak ada batas. Coba di-share. Pak, mohon maaf. Tadi yang tugas 4 berapa ya? 42, Nanti saya sebutkan lagi 42A yang diedit. 42A ya? Yang diedit. Seperti yang Baik. ini tadi datanya yang benar saja, yang salah tidak masuk. Baik. Nah, ini dulu yang 43 coba dijalankan. Oh, 43. Yang 43. 43 yang pangkat bilangan dan pangkatnya. Tapi bilangan bulat, jadi jika diinputkan bilangannya, bilangan bulat positif ya, bilang negatif, dia akan salah. Coba dulu ya, inputnya negatif. Dia beberapa negatif, kemudian coba 0, 0 juga nggak dihitung, karena 0 pangkat 0, 0 kali 0, 0 juga kan. Jadi dia salah. Soalnya kalau pangkat 0 harusnya 1, makanya 0 nggak masuk. Coba kalau ya, coba lagi yang bentuk yang 0 coba. Kan Baik. salah itu ya, 5 nggak masuk, dia tidak akan proses. Coba masukin lagi, klik aja dulu, dia belum ini kan, diklik dulu, klik masukin angka yang lain, dia sampai benar baru dia akan proses. Yang di bawah, nah di bawah dia, nah kan nilainya, nah masukin nilai baru, coba 0 dulu atau bilang lain, coba itu ya. Kalau udah bulat, nah ini kan, kalau udah benar dia akan proses, kalau salah dia suruh masuk. Jadi berapapun ini selagi dia salah ya, tetap akan diulang ya. Suruh lagi kita ngulang, tidak akan datanya tidak akan diproses. Ini ya. Lagi dia si Kelvin gimana nih? Ada nyambung? Nyambung kayaknya, Pak. Tapi dia lagi susah sebentar. Coba sebentar. Halo Kelvin, ini Ya, ada? Pak. Ya, Pak. Kalau ada Ada, coba Pak, ada. di-share. Oke, siap. Ini lagi.
Halo, Kelvin, ini ada? Bisa di-share? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya yang ranks tadi. Seperti untuk tugas tadi ya. Tugas tadi kan ranks ya. Dari yang diperbolehkan hanya 0 sampai 100. Ini tolong diubah ya. Kalau tadi kan itu kalau nggak salah 6 sampai 15 ya. Ini diubah ininya menjadi 3 sampai 11. Kita ikutin. Ini contoh suatu tim dengan jumlah yang tersedia dari tim tersebut gitu ya. Nah, kita ambil contohnya ada tim yang 3 orang sampai yang 11. Kalau olahraga itu kan, kalau di kita itu kan banyaknya 3 orang itu seperti takraw gitu ya, 3 orang. Kemudian yang 6 orang itu bisa bola voli, bisa bola basket atau futsal ya, futsal atau 6 apa 5 ya. Kemudian ada yang sepak bola 11 gitu ya. Nah ini ranknya hanya di sini. Di bawah ini nggak ada, di atas itu nggak ada. Nah jadi kita harus memasukkannya di atas ini. Nah, ini dia arti ranks ya. Di antara 3 dan 11. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11 gitu kan. Ranks ya, ada nilai tertentu. Di bawahnya tidak boleh. Di bawahnya tidak boleh dan di atasnya tidak boleh. Kalau yang contoh sebelumnya hanya di bawahnya saja. Udah kecil daripada 0 selesai kan? Minus dia kan. Ini tadi kecil daripada 0. Udah. Jika n kecil daripada 0 atau bilangan kecil daripada 0, nah, dia akan suruh ulang lagi. Ulang lagi. Nah, jika bilangannya sudah memenuhi syarat, baru dia akan mengulang di sini. Nah, kalau ini sih kondisinya 2. Ya. Di bawah 3. Nah, kalau hanya di bawah 3 gampang tadi kan, kecil daripada 3 kan, selesai. Ya, yang data yang benar kan, di 3 sampai 11 ya. 3 sampai 11. Kalau di bawah 3, ya udah. Kecil dari 3 selesai. Atau di atas 11 atau ke ininya tuh sampai 11. Udah bisa. Nah, ini kan cuma dia 3 sampai 11. Tapi kan datanya itu terbatas. Di bawah 3 tidak boleh, di atas 11 tidak boleh. Kalau hanya kecil dari 11, gampang, gitu kan? Atau besar dari 3, gampang. Nah, ini kan tidak, dari 3 sampai 11. Kecil dari 3, tapi di atasnya hanya sampai kecil dari 12, atau kecil sama dari 12. Nah, ini makanya kita gunakan OR nih ya. Ini logika OR. Logika OR itu adalah, ini penting bagi orang elektro ya, karena nanti untuk kamu rangkaian digital nanti juga akan dipakai. OR itu, jika ada 2, kalau dia input ya 2, input ininya 2 persamaan, cukup salah satu saja yang benar, dia outputnya akan benar. Kalau dia benar, tentu dia akan melaksanakan ini. Nah, benarnya apa? Jika input kita tadi kecil dari kita atau besar dari 12. Atau cukup satu ya, umpamanya kita inputkan datanya 2 ya. 2 kita cek dulu. 2 kecil nggak dari 3? Benar. Tapi 2 besar nggak dari 11? Tidak, salah kan? 2 harusnya kecil dari 11, tapi dia kecil dari 3 benar, cuman besar dari 11 salah. Ini benar, ini salah, di-OR-kan dia akan benar. Dia kalau benar akan ini, input Anda salah. Inputnya hanya 3, 11, karena kita masukin 2 tadi ya. Atau sebaliknya yang di atas 11, kita masukin umpamanya 15. 15 kecil dari 3, ya salah dong. Harusnya 15 besar dari 3 kan? Ini salah. Yang pertamanya. Dihubungkan dengan OR. Ini 15 besar nggak dari 11? Benar. 15 besar dari 11. Ini benar. Ini salah, OR benar, dia akan tetap benar. Kalau tadi ininya benar yang 2 ya. Kalau contoh 15, ini yang benar. Salah satunya benar, dia benar. Dia tidak mungkin ini dua-duanya benar, karena dia pasti dia di antaranya nanti baru. Nah, di antaranya dia baru salah. Di antaranya, umpamanya datanya 5. 5 kecil dari 3. Salah kan? Salah. Kemudian yang satu lagi 5 besar dari 11. Ya salah juga. Ini salah, dia akan hasilnya salah, dia akan keluar. Tidak proses ini akan langsung sini. Karena nilainya sudah masuk di antara
3 dan 11. Nah, itu juga tadi yang dari 0 sampai 100. Jika kecil dari, nah min 1 ya, karena min 1-nya dipakai ya. Jika kecil daripada min 1, kemudian dan besar daripada 100. Itu yang diproses. Kalau tidak, ulang lagi data Anda salah gitu ya. Nah, ini dia, nanti kita coba. Nah, ini kita diubah ya, dari 3 ke 11. Ini 3, pokoknya angka aslinya 6 ya, 6 sampai 15 ya. 15 ya. Nanti yang bawahnya jadi 3, yang atasnya ada di 11. Karena kalau di kita tuh klub pertandingan suatu tim itu paling banyak 11. Ya. Kalau yang kelompok ya, ini ada 2 kalau kita ya, namanya tenis atau bulu tangkis ada yang 2 kan. Tapi kita ambil yang 3 aja. 3. Ini juga 3. Nah, selagi dia tidak benar, dia akan, artinya apa? Tidak di antara 3 sampai 11, kecil dari 3, besar dari 11. Ini salah satunya akan benar ya. Kecil dari 3 ini dia. Kecil dari 3 kan bisa 2, bisa 1, bisa 0, bisa min ya. Sedangkan besar dari 11 banyak sekali ya. 11 sampai tidak berhingga. Kalau ini dari 2 sampai min tidak berhingga. Ya, sehingga salah satunya pasti benar, dia akan input kita adalah berarti salah. Input salah, masukin lagi, input salah, masukin lagi. Nah, setelah jika di antara ini umpamanya kita masukin umpamanya 6. 6 apa? Voli umpamanya kan. Nah, udah 6 akan 6 kecil dari 3 salah, 6 besar dari 11 salah, nah, dia akan langsung ke sini. Nah, kemudian baru berapa pemain yang tersedia. Nah, kita punya untuk satu tim itu pemainnya main voli 6. Kita punya berapa pemain? Jika pemain kita lebih besar atau sama daripada jumlah per timnya tadi, maka akan ada tim yang bisa kita buat. Kalau lebihnya nanti baru dia jadi sisanya itu ya. Nah, nanti dia akan menggunakan pembagi biasa untuk mencari jumlah timnya, dan untuk sisanya menggunakan pakai persen seperti yang kemarin, uang kemarin ya, dolar. Nah, baru kita sediakan pemainnya. Tetapi kalau dia lebih kecil dari dari jumlah per timnya ini, ya udah kita tidak bisa buat tim. Umpamanya kita mau main sepak bola 11 tadi sebenarnya. 11-nya kan benar ya. 11 kecil dari 3 salah, 11 ini ya, besar dari 3 dari 11 salah, itu sama kan? Jadi dia sini. Ya kan? Pemain kita mau main bola yang 11 gitu ya. Tapi pemain hanya 9 ya, tidak dapatnya 0 ya kan? Nah, nanti di bawah kita ini lagi. Nah, ini dihitung jumlah pemainnya. Saya jumlah pemain berapa? Jumlah pemain harus, jika jumlah pemain ini kita cek lagi di sini. Nah, ini cuman tidak perlu banyak gitu ya. Ceknya hanya kecil, jika kecil sama dari 0. Jadi input kan Anda salah, bilang positif gitu ya. Pokoknya 0 nih, nggak ada, atau min ya salah sampai di benar. Nah, kalau kita masukin yang benar ini baru dicek antara jumlah tim tadi dan jumlah pemain. Jumlah pemainnya berapa, kita bagi di jumlah per tim. Jika dia, nah ini untuk mencari timnya. Jika hasil ini, Anda bilang bulat nih ya, karena jumlah tim di atas bilangan bulat, sehingga dia kalau kita bagi dia, kalau kecil daripada 1, dia akan hasilnya 0. Ya, jumlah tim. Ya, kan koma ya, masih nyambung nih, koma integer semua nih ya. Kalau saya gunakan titik koma di sini dia nggak nyambung. Ya, berarti di sini harus integernya harus koma, berarti dia nyambung. Nah, dia bilangan bulat, sehingga pada saat kita bagi dia dengan jumlah petim, jumlah pemain dengan jumlah petim, jika kecil daripada 1, dia hasilnya 0. Nah, kalau ini dipakai persen, persen dia adalah sisanya ya. Jangan peduli berapa bulannya, sisanya berapa. Jika habis dibagi dia 0, kalau tidak habis dibagi dia sisanya. Nah, itu dia jumlah timnya berapa, jumlah ininya berapa. Ini baru tampilkan hasilnya. Nah, ini nanti ini cabang ya, nanti kita bahas. Terima aja dulu nih ya, yang cabang. Harusnya ini dulu yang kita bahas. Nah, ini untuk menampilkannya. Jika timnya kecil dari 1, jumlah timnya ya, sudah 1 berarti kan ini 0 ya, paling enggak ini ya. Dibilang bulat tadi tidak negatif ya. Maka tidak akan terbentuk tim dengan anggota tim yang berjumlah sekian orang. Nah, jumlah pemain, nah, pemain berapa tadi? Jika hasilnya lebih besar daripada 1 ini, jumlah timnya ada, kemudian jika ada sisanya ada, kalau enggak sisanya 0 ya. Nah, ini kita coba copy, ini agak panjang karena 2 kali ininya. Pertama untuk jumlah timnya juga dikontrol,
datanya ya, data tim ini divalidasi dulu untuk data jumlah timnya, kemudian jumlah pemain yang tersedia juga divalidasi dulu, dikontrol dulu. Kemudian setelah diproses juga dipilih lagi. Jika timnya kecil dari nol ada, tidak ada terbentuk tim. Sebenarnya ini kalau kita buat juga bisa, timnya nol maksudnya. Akan ada 0 tim, sisanya sekian. Bisa juga kalau tanpa ini ya. Ini khusus yang tidak ada, jumlah tim tidak ada. Nah, tapi sini misalnya jumlah tim tidak ada kan bisa juga dengan 0 ya. Bisa. Ini boleh bisa kita hapus yang ini. If sampai else ini kurungnya ya. Enggak boleh. Berarti di sini nanti muncul timnya 0. Di sini kan ini tidak ada ya. Nah, cabang. Nah, ini kita copy dulu. Latihan 4. Nah, ini yang menjadi patokan nanti untuk tugas 42A tadi ya. Nah, ini kan range. Nah, pakai apa nih di antaranya? Kalau tadi kan dari 0 sampai 100. Kalau ini 3 sampai 11. Ini contohnya 3 sampai 11. Gimana 0 sampai 100? Supaya dia berulang ininya. Kemudian datanya hanya yang benar saja yang masuk. Latihan 4 ya. Nah, kita ini kan sekali lagi ini aja ya sebelum kita istirahat sholat ya. Jadi kalau kita jalankan dia seperti ini ya, kita programnya copy paste ya, latihan 4. Ya, 4. Dan komentar tadi. Ini kan koma ya, koma berarti nyambung sini. Ini semuanya integer. Sehingga nanti jika dia di pembaginya, di hasil baginya kecil daripada 1, dia akan jadi 0. Tapi kalau sisa ini, kalau dia habis dibagi, baru dia sisanya nggak ada. Habis dibagi bisa 0, bisa dapat yang 4, itu hasilnya ya. Pokoknya tidak ada sisa. Kalau ada sisa, dia baru akan dimasukkan. Nah, ini dia tadi. Jika kecil dari 3, besar dari 11. Nah, ini kita jalankan ya. Kita coba yang salah masing-masing ininya ya, baru yang benar. Contohnya ya. Nanti yang cabang nanti diabaikan dulu aja ya, terima aja dulu. Kalau nggak mau nanti yang hanya satu aja if-nya dihilangkan. Tapi dia nanti jika timnya nggak ada dia akan berisi nilai 0. Tidak ada keterangan tidak ada. Ini contohnya ya. Kita disuruh memasukkan dari 3 sampai 11. Masukinnya 15. Input Anda salah. Jumlah tim harusnya 3 sampai 11. Pemain. Nah, berapa pemain yang dalam per timnya? Ya, ini kan berapa pemain yang diinginkan. Oh, di bawah tadi lagi. Hanya 2 gitu kan. Oh, tetap kalah. Ya. Karena 2 kecil daripada 3. Nah, lalu kita ambil umpamanya kita mau main basket 6, voli 6. Basket semua voli sama ya. 6 ya. Nah, nanti baru dia berapa pemain yang tersedia. Kita pingin tim 6, berarti umpamanya basket satu timnya 6 orang. Pemain yang ada berapa? Nah, ini kita ambil dulu yang benar dulu ya. Karena kita punya pemain ada 15. Berapa tim sih saya bisa? Satu kelas 15 saya bisa daftarkan berapa tim. Nah, ini kan. Nah, jadi ada 2 tim dengan sisa pemain. 2 timnya adalah 2 kali 6, 12 sisanya. Ya. Ini yang melebihi daripada ini ya. Kalau umpamanya dia 18 ya, sisanya 0 kan semuanya. Dengan syarat ini tidak boleh ada pemain yang double. Masuk tim A juga, masuk tim B juga. Ya boleh ya, ini dia hanya tim A ya. Habis 6 ya. Berarti dia sisanya yang bisa. Nggak bisa ngambil yang sudah ada. Nah, gimana nanti jika pembaginya lebih kecil? Kita timnya mau sepak bola contohnya gitu ya. Sedangkan pemain kita hanya ada 6 orang. Jadi ya. Contohnya. Mana kita mau main sepak bola, bukan futsal ya, sepak bola. Nah, ini banyak. Berapa orang kita coba lihat yang salah tadi? Ada 23 ya salah. Kita hanya 11 Bapak ini kan baru benar ya. Apalagi yang min 13 ya salah kan dari 20 positif. Yang baru kita masukin yang 11. Kita mau sepak bola. Pemain tersedia hanya 9. Nah, dia tidak akan terbentuk tim. Tidak akan terbentuk tim. Berapa? 9 dibagi 11, bilangan bulat hasilnya 0. Nah, semuanya sisa tidak bisa terbentuk. Nah, kalau kita tidak pakai if tadi, ini dia timnya 0, sisanya 9 katanya. Bisa juga ya. Jadi kalau
nggak pakai if kita. Nah ini ya saya coba share ya. Kita pemainnya 11, ininya 9 gitu ya. Pemainnya tersisa cuma 9, kita mau sepak bola. Nah, tadi dia kan tidak ada yang terbentuk ya. Ini dia tidak ada terbentuk karena pakai if tadi ya, cabang, itu percabangan namanya. Decision. Nah, ini tadi ya. Ini dia. Maksudnya ke sini. Tapi kalau ini nggak kita buat if dari sini ya, sampai sini dihapus. Ini kan kurung awal supaya nggak dihapus saja. Nah, ini kan. Nah, ini langsung di sini nih dah akan ada 0 tim ya dengan apa? Dengan tim 9 pemain sisa. Nah, 0 tapi sisa. Nah, ini kan nggak ada. Orang tim aja terbentuk udah sisa kan. Makanya nih kita gunakan cabang. Kalau dia kecil tidak ada yang terbentuk. Tapi kalau lebih nanti baru tadi ya yang berapa tadi 15 tadi ya yang voli, berarti 2 tim voli, sisanya 3 gitu ya. Kalau dia lebih kecil tadi tidak ada terbentuk, langsung sini dia. Tidak 0 tim dengan sisa tidak. Sampai di sini dulu kita ya. Nanti di copy paste dulu. Nanti setelah kita istirahat sholat maghrib kita lanjutkan ya. Ini kita istirahat dulu ya. Nanti copy paste dulu kasih nama ya. Coba si apa Yuniarti di share ya hasil yang latihan terakhir 4 berapa tadi? 44 ya. 44. 4 ya, Pak. Nah, nanti coba di ininya juga yang salah dulu ya itunya ya. Nah, dari latihan 44 itu dan 43 itu tugas kalian nanti untuk. Nah, sebelum ini nih, sebentar ya. Ini itunya. Nah, ini coba salah tadi ya. Ya. 9 ininya berapa tadi? 13. Timnya 9. Ini 9. Oh ya. Timnya 9, pemainnya 9 ya habis ya. Ya, benar itu. Ya. Nah, untuk ini Kelvin paham kan? Karena nggak bisa di-share ini ya. Paham kan? Kalau nggak paham langsung ngomong ya, Kelvin sama Nanti ya. Berarti tadi yang untuk tugas itu yang itu. Jadi kalau data yang salah seperti ini tadi ditolak, diisi lagi data yang benar gitu. Seperti yang barusan. Kan umpamanya nilainya hanya 0 sampai 100. Salah masuk kita nih. Kita mau masukin 70, ternyata tertekan nolnya 2 jadi 700, kan salah itu. Nah, kalau yang tadi kan diproses sama dia, kalau ini enggak, tolak data Anda salah, masukin lagi data yang benar gitu ya, seperti ini tadi. Ya kan timnya salah, timnya hanya sampai 11, kita masukin 15. Kan suruh ulang, yang benarnya hanya 3 sampai 11 gitu ya. Nah, itu juga yang benarnya hanya 0 sampai 100. Kita masukin 70 karena kecepatan ngetiknya 2 angka nolnya keketik 2 kali. Berarti kan salah. Atau kebalikannya 7-nya 2 kali 0 jadi 770, salah kan? Harusnya 70. Nah, seperti itu. Jadi dia ulang seperti itu contoh. Yang barusan itu kan range ya, dari 3 sampai 11 kalau yang tugasnya dari 0 sampai 100. Itu aja yang proses. Cuman kalau ini kan diprosesnya hanya mencari tim, kalau yang tadi prosesnya data-data kan. Jadi kalau ada data salah ditolak. Yang data yang benar saja yang dihitung. Tapi min 1 tetap untuk keluar ya. Nah, itu bisa juga kamu, saya nggak mau min 1 Pak, saya maunya 200, boleh saja ya. Yang penting data yang benar hanya masuk 0 sampai 100. Di luar itu ditolak. Orang data salah kok, kenapa diproses gitu ya. Itu juga itu kan. Nanti dikumpulkan atau di gimana, ini Pak? aja nanti dulu. Kamu jalankan dulu, nanti baru saya buatkan ininya di Google Classroom ya. Tempat tugasnya. Ya. Nanti kalau ada masalah kita bahas. Karena kita dua kali dengan ini ya udah UTS kita ya. Di tengah semester. Kita kan 7 kali pertemuannya. Nanti yang ke-8 kena UTS. Kalau ke-8 biasanya minggu yang kelas malam tapi ya. Kalau kelas pagi kadang agak susah diacak ya. Kalau kelas malam itu biasanya yang kuliah jam 5 itu minggu pertama. Jadi ujian UTS itu hanya 1 kali dan sehari. Kalau kuliah kan ada yang 2. Jadi minggu yang jam 5 biasanya minggu pertama. Nah, hanya 1 kan. Yang jam 7-nya atau setengah 8 itu minggu keduanya biasanya. Kalau yang kelas malam. Jadi kita 2 minggu ujiannya karena sehari cuma 1. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini tadi. Nah itu udah dibatasi ya, udah dibatasi. Jadi kita hanya, jadi itu program-program lain seperti itu juga ya. Jadi kalau pembatasannya kayak seperti itulah pembatasannya menggunakan OR tadi ya, karena dia di antara. Nah, tadi dia.
ini atau ini yang salah, baru kita ini ya. Kalau ini benar, dia akan ke sini. Maksudnya yang bagian bawah, ini yang bagian atas gitu ya. Nah ini yang tengah-tengahnya kan, nah, salah kan? Ini yang salahnya yang diteruskan. Yang benar di sini adalah data yang salah, tapi OR-nya benar gitu ya. OR-nya benar, tapi datanya salah. Datanya salah, OR-nya benar. Nah, dia akan suruh ulang lagi kita. Tapi kalau datanya benar, ini kan jadi salah. Nggak perlu diulang. Langsung kan orang datanya benar. Ya. Nah, itu untuk program seperti itu. Jadi kalau seperti ini saja umpamanya kamu, kita buat email aja kan, seperti itu, database. Ada ini yang salah gitu kan, itu kan dia suruh ulang lagi kita kan. Cuma disuruh ulang semua kan, semua field itu kita ulang inputnya lagi. Nah, seperti itu program. Jadi dia tidak akan memproses kalau masih ada yang salah. Nah, yang tadi ini udah ya sama lah kita ini kan ya. Langsung. Nah, ini kelemahan dari while adalah bisa terjadi mudah ya, bukan bisa sebenarnya kalau yang lain juga bisa, cuman ini mudah terjadi pengulangan tak berhingga atau disebut infinited loop ya, loop tidak berhingga. Artinya apa? Jika, nah ada beberapa keadaannya, umpamanya langsung kita beri angka di situ di dalam while-nya tadi, angkanya angka 5 di sini gitu ya. Jadi kalau angka tidak bisa dirubah 5 ya 5 kan, santai itu kan. 5 itu benar, dianggap benar dia, kalau yang salahnya 0. Jadi 5 dia akan ngulang terus sehingga nanti tidak berhingga. Nanti komputer kita bisa hang, makin kecil memorinya makin cepat hangnya ya, karena dia akan mengisi memori apa itu variabelnya. Isi memori akhirnya hang. Nah, itu kalau angka gitu ya. Bisa juga dia ini udah persamaan, cuman kita nanti tidak kita ubah. Contohnya nih, tahun sama dengan 1. Kemudian while tahun kecil sama 20. Sama 20 kan, 1 kecil dari 20 kan benar. Tetapi tahunnya tidak kita ubah dengan increment atau decrement ya, nggak ada. Nilai tahunnya tetap 1 tetap kecil dari 20. Ini benar terus. Ini bertambah lagi, benar terus. Saldo bertambah terus. Saldo bertambah terus. Sedangkan tahunnya tidak berubah. Karena lupa counternya. Counternya, pasti ada counternya, tahun plus-plus. Kan? Jadi kalau tahun plus-plus, pasti dia nanti akan tahunnya 1, 2, 3, sampai 21 dia salah. Tapi kalau ini nggak ada, nah ini kelemahan daripada while, karena nggak ada tempat. Lupa kita naruhnya, harusnya di bawah sini kan. Di bawah sini kita ada tahun plus-plus gitu ya. Nah ini kalau lupa gitu ya, atau plus-plus tahun gitu ya, boleh bolak-balik. Ini lupa, akhirnya tahunnya ini nilainya selalu 1. Nah ini yang mengubahnya lupa. Ya udah, tahunnya selalu benar. Sehingga karena tahunnya selalu benar, loop akan terus terjadi. Ini namanya sama, bisa juga pengulangan tak berhingga. Ada kok di sininya variabel, tapi variabelnya nggak kita ubah. Sehingga dia tetap. Atau nanti tadi bilangan gitu ya. Atau kebalik. Nah, kebalik nih. Ini kan tahunnya 1. Kita kemudian tahun kecil daripada 20. 1 kecil dari 20 kan. Dia bukan kita tambah, kita kurangi. Tahun kurang 1. Jadi 1 kurang 1, 0 kan. 0 kecil lagi dari 20. Kurang lagi. Min 1 kecil 20. Min terus juga salah. Kebalik ini kan. Dia juga tidak. Ini berubah. Tetapi berubahnya makin kecil. Tapi artinya nilainya benar juga kan. Selalu benar. Karena makin kecil, dia akan salah kalau makin besar kan. Saat sudah besar daripada 20, makin dia. Jadi kalau di sininya kecil, ininya besar, itu harus plus. Di sini kecuali umpamanya ada juga ya. Nih. Ini umpamanya 100. Nah. Ininya jangan kita plus, ini baru min. Ya. 100 dikurang 1, 99. Karena 100 kecil dari ini kan salah. Nah, ini dia nggak perlu, orang salah kok gitu ya. Nah, kalau besar sama nanti ya, baru. Nah, kalau 1 dia turunin, tidak, dia salah. Nah, kalau dia besar, ini tandanya harus plus. Umpamanya 100 besar dari, ini yang umpamanya yang 100 tadi ya. Nah, ini baru dia min. Ya. 100 baru di sini, ini besar sama gitu ya, besar sama. Ya kan? 100 besar sama ada 20, benar. Min jadi 99. 98, 97, nanti baru di bawah 20 dia. Nah, kalau ininya lebih besar, dari sini ada plus, besar deh ya. Tapi kalau ini kecil, ini dia tandanya kecil. Supaya nanti di plus dia bertambah. Kalau ini besar, harus kita kurangi. Tapi tandanya juga besar. 100 besar dari 20, harus dikurangi. Kalau ditambah lagi, ya tambah besar, dia tetap benar. Tidak akan pernah terjadinya, walaupun dia udah variabel nih. Kemudian
Oh, counternya ada, cuman counternya kebalik. Dia harus kita turunin, dia malah ditambah. Atau malah harus ditambah, dia malah diturunin. Seperti ini tadi. Kita mau nambah, tapi jadi kurang. Jadi satu makin kecil, tetap aja dia benar. Atau tadi dia balik, besar ya. Ini kecil ya, harusnya. Kecil ya. Satu kecil, benar. Min, ya kecil nanti. Kalau dia besar, ininya besar, harus kita kurangi. Kalau ini kecil dan kecil, tandanya juga kecil ya, harus kita tambah. Supaya dia, gimana ini tahunnya jadi salah. Satu kecil, nanti dua masih kecil, tiga, 21 sudah salah. Nah itu dia. Jadi pemrograman pengulang tak berhenti itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, jika well-nya dikasih angka selain 0. Udah, dia dianggap itu nanti benar terus. Kemudian ada variabelnya, data variabel ada. Tetapi counternya nggak ada. Jadi datanya tetap juga. Atau ada juga datanya variabel. Nah, itu ya, datanya variabel. Tetapi counternya berlawanan. Harusnya kita tambah, dia berkurang. Atau dia kurang, dia bertambah. Itu dia, berapa. Ini ada contohnya tadi ya. Itu kita ini kan. 100. Nah, ini boleh nggak dari besar? Boleh. Ini tadi katakan ada di sininya ya. Ini yang mulai dari 1 dulu. Ini ada. Coba kita kebalik. Nah, ini ada. Harusnya kan tambah kan. Tahunnya tambah. Ini kita jadi min. Nah, kurang kan. Jadi 1 kurang 1. 0. 0 kurang 1. Nah, ini kalau di seperti itu, ini harus lebih besar. Umpamanya, jangan ada terlalu banyak, yang umpamanya 30 lah. 30 kecil, ininya besar. Nah, ini jangan tambah. Kecil, kurang ya. Kalau tambah nanti 31, besar, benar terus. Ini kurang. Jadi 30 kurang 1, 29. Kurang 1, 28. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. 19 sudah salah, udah keluar. Ya, jadi boleh. Ini. Artinya kalau ini besar, ininya negatif. Ininya besar, tandanya juga besar. Tapi kalau yang sebelah kirinya ini kecil, berarti tandanya juga kecil, ininya positif. Jadi ya, kembalikan ke ininya. Ini boleh syarat itu. Tapi asal dia nanti dia akan berkurang. Makanya kalau dia nilai yang variabelnya tersebut kecil daripada tanda ini ya, makanya ini 1 kecil dari 20. Berarti ini harus ditambah dong. Karena 1 kecil 20 benar. Berarti nanti harus 2, 3 sampai dia besar. Berarti kan ditambah. Ya, gitu. Tapi kalau tanda ini besar, ininya angkanya lebih besar ya. Cuma 30 tadi. 30 besar dari sama dengan 20. Berarti harus dikecilin. Jangan dikurangin. Berarti increment. Kurang 1, kurang 1, kurang 1. Atau mau kurang 2, terserah. Ini kita ya. Tergantung dari yang kita butuhkan. Itu dia nanti pengulang kita berulang terus. Berulang. Akhirnya tidak pernah berhenti. Karena apa? Syaratnya benar terus, kondisinya benar terus. Kondisi benar dia akan ulang, kondisi benar ulang. Sehingga nanti saldonya akan sangat besar nanti dia kan. Sehingga nanti tersebut overflow, komputer kita bisa hang. Tadi ya, hati-hati. Yang besar umpamanya juga kan. Nah, yang sama, 20 besar dari 0. Tapi ininya kita tambah. Nah, ini nggak bisa. Karena ini yang udah benar ditambah lagi kan, tambah besar, yang makin besar. Dan ini tidak pernah salah. Kalau di sini ininya lupa atau ininya minus, gitu ya. Atau di sini yang satu lagi. Nah, ini gitu. Kalau ininya minus ya, ya ada ininya. Apanya namanya? Seperti itu hati-hatinya kita di dalam pengulangan karena terutama well ya, karena well itu dia hanya satu tempatnya, hanya untuk syarat saja. Namanya ininya ada, tapi ininya kebalik, dia dari kecil supaya salah dia harus besar kan, ini malah dikurangi, dia makin kecil ya, ini juga salah. Harusnya kalau dia kecil di sini, supaya dia salah, diperbesar. Nah, kalau dia besar di sini, ini tanda kecil besar ya, supaya dia salah, dikecilin. Nah, itu dia. Ini balik. Nah, atau ini tadi juga, yang besar ya. Ini besar, tandanya tambah juga salah. Ini kalau besar, 20 besar dari 0, supaya salah kan harus dikecil nanti, sampai min dia ya. Nah, jangan ditambah, dikurangi. Ini min harusnya. Ya, dia.
kebalik data. Ini walaupun dia variabel, tetapi counternya kita kebalik. Harusnya dia berkurang, dia bertambah. Akhirnya nggak pernah salah. Harus dia ditambah supaya besar, supaya salah, itu malah berkurang. Akhirnya juga tidak pernah salah. Nah, sama ya. Ini karena kebalik dari kecil ke besar, ya ini harusnya plus. Ini malah besar ke kecil, ini kan harusnya makin kecil dia baru salah kan. Tapi makin besar dia tetap benar. Kondisinya benar terus sehingga dia akan ulang terus. Ini harusnya kurang. Nah, itu dia ya. Kalau nanti dia diisi bilangan. Nah, bilangan juga. Karena bilangan itu tidak bisa kita ubah. Kalau bilang 5 ya, kalau program nggak diubah dia akan jalan terus. Nah, seperti ini dia kira-kira pengulang atau enggak. Soalnya ini lari, nggak ada ujungnya kan? Tikus ini. Nah, larinya nggak ada ujungnya. Seperti treadmill kita juga ya. Treadmill kita lari nggak ada ujungnya. Kalau jalan kan jelas kita sampai di mana gitu ya. Umpamanya jalan, sampai jalan situ saja. Nggak bisa. Kalau ini treadmill. Nah, itu yang hati-hati dia pengulangan. Karena mudah terjadi di pengulangan while. Nah, sekarang kita masuk bentuk pengulangan kedua. Tadi dengan while boleh nggak? Nah, ada bentuk yang lain. Bisa kita gunakan selain while, bisa. Nah, nanti tinggal kita memilih. Nah, dia pengulangan dengan for. Nah, for itu enak dia, cuman agak panjang. Apa enaknya? Karena semua keadaan pengulangan ada di dalam kurungnya atau argumennya. Nilai awalnya ada. Kalau while kan nggak, di awal ditaruh di atas. Di awal. Tidak ada dalam tanda kurung. Pencacahnya taruh di dalam sini. Kalau dia pencacah ini yang merubah ya. Karena nanti untuk merubah ini kan bisa pencacah, bisa input dari luar. Nah, ini kalau yang pencacah, nah, kalau for semuanya disediakan dan dipisah oleh koma. Ya. Nah, yang di atas menggunakan while, yang di bawahnya ini menggunakan for. Sama. Kan? Sama. Jadi di dalam pemrograman itu tidak harus kita untuk menghasilkan hasil yang sama ya, tidak harus sama dengan orang lain karena caranya bisa macam-macam. Ya, caranya bisa macam-macam. Ini menggunakan while yang kita gunakan kemarin. Counter kecil sama dari 10, counternya ini 1, ketika disebut benar. Nanti counter plus sampai dia jadi 11 dia jadi salah. Nah, di for tiga-tiganya yang ada hanya yang hitam aja kan, ini yang dalam kurungnya. Luarnya ini awalnya taruh di atas, counternya taruh di situ. Nah, kalau for semuanya ada di situ. Urutannya adalah yang pertama adalah nilai awal, dipisah titik koma. Ini tidak boleh dibalik. Oh, si plus dulu di sini, tetap begini nilai awal. Ini harus diisi dulu. Yang pertama, kemudian ini yang syarat sama dengan tengah-tengah. Titik koma. Kemudian titik koma lagi, ini baru pencacahannya. Jadi semuanya ada di dia. Sehingga ini disebut, ini pengulangan yang terkontrol. Kenapa? Nilai awalnya di situ, syaratnya di situ, kontornya jika diperlukan di situ. Kontornya tidak selamanya diperlukan ya, kalau nilainya umpamanya dia untuk mengubah nilai ini tampak lewat dari luar, umpamanya kita yang seperti kemarin ya, umpamanya yang tadi -1 umpamanya supaya keluar, itu nggak perlu kontor. Ada kontornya tapi bukan untuk syarat, itu yang lain untuk mengubah tahun, itu kan nggak ada hubungannya ini. Jadi ya boleh dia terkontrol. Tandanya kontor nggak ada, ini bisa. Nah ini boleh nggak saya buat seperti yang ini juga? Saya nggak mau udah terbiasa nih gayanya gaya itu gitu ya. Ini saya ini kan ya bisa, boleh dibuat. Yang bawahnya saya ini dulu ya, ini jadikan komentar dulu bawahnya. Nah, saya mau yang seperti yang di atasnya komentar ya, bawahnya. Saya mau yang seperti di atas, boleh. Ini saya pindahkan ke atas. Tapi dia tidak persis seperti, nah tinggal titik komanya kan. Jadi yang diambil kan kontennya titik komanya, jangan dipindah ke atas, jangan dibawa sama titik komanya ya. Titik komanya tetap ada. Nah, ininya di belakang, titik koma tetap ditinggal, diambil. Nah, taruh di bawah gitu ya. Nah, ya. Boleh. Jadi titik komanya yang pertama titik koma dulu, boleh pakai spasi, boleh tidak. Kalau Muhammad, ini spasi. Oh, tempat dia tadi, boleh ya. Yang di belakang juga pakai spasi, Bapak. Boleh, pakai enggak, boleh sama ya. Nah, tetap titik komanya 2. Yang tidak boleh kosong adalah syarat. Nah, kalau syarat kosong apa? Dia dianggap benar terus, pengulang kita kan tidak pernah berhenti. Nah, itu tadi sama dengan ini tadi kan, udah atau salah counternya atau datanya tidak ada counter.
atau bilangan, itu dianggap kalau kosong nih, nggak boleh, makanya nggak boleh kosong. Harus minimal ada syarat. Nilai awal boleh taruh di luar, counter boleh taruh di luar, tetapi syarat tidak boleh. Kalau ini kosong, taruh di bawah gitu ya, dia anggap syaratnya benar terus. Jadi kosong itu bagi dia bukan nggak ada, dianggap benar terus. Jadi karena ini yang berbahaya tadi. Adalah yang berbahaya jika for itu titik koma saja isinya. Nah, seperti ini. Ini adalah pengulang tak berhingga. Jadi ini tambah terus. Tidak pernah salah. Kenapa? Tidak ada, tidak bisa kita salahkan. Orang nggak ada, apa yang mau disalahkan? Nah, kita tidak bisa menyalahkan orang yang nggak ada. Kemarin kita lagi membuat suatu barang gitu, 3 orang. Hasilnya salah. Kan nggak mungkin orang keempat kita salahkan. Orang yang nggak ikut, yang ada di situ 3 orang, kan? Yang satu lagi di rumah dia. Kita ngerjakan kantor umpamanya. Kan nggak mungkin kita salahkan yang di luar. Orang yang ikut buat gitu kan. Sama dengan sini komputer, logikanya seperti itu. Yang tidak ada itu nggak bisa disalahkan. Padahal dia nggak ada ya. Tapi dia juga nggak bisa dibenarkan sebenarnya, tapi dianggap benar. Nah, maka tidak boleh. Ini harus minimal ada jadi minimal ada syarat gitu ya. Nah, boleh. Tapi sebaiknya daripada kita repot-repot ya semuanya taruh di situ aja gitu kan. Ini awal lengkap. Kita tidak perlu lagi nyari tempat, udah ada lengkap. Nah, itu dia untuk for ya. Dia sama. Nah, yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Tidak ada bedanya antara inputnya sama dengan yang tadi. Kemudian kalau ada data yang salah tidak boleh masuk sama dengan yang tadi. Ya, tapi ingat untuk data yang masuk itu kan dia saja, ya, seperti ini tadi. Ya, pokoknya nilainya harus dari 0 sampai 100. Atau kalau tadi 3 ya. Ini tadi ya. Wah, syaratnya saja. Nilai awalnya ya taruh di atas. Tim kan udah masuk nih. Nah, ini dia sama. Kalau for bisa nggak? Bisa. Ini titik, koma di ujungnya, di belakangnya titik, koma. Ya, bisa dengan for ini bisa dengan for. Jadi titik koma karena for itu dia tetap titik koma. Ini sebenarnya tanpa kurung ini juga bisa ya, mau dikurangin ya. Pokoknya kurung ini nggak ada. Ya. Dia bisa Allah sama. Ini kan saya untuk mengamankan aja saya tadi sebenarnya. Oh ini dia yang pertamanya nih. Dengan kurung ini nggak perlu, susah ya. Dibuat nggak dibuat sama. Nah itu dia. Untuk data yang salah dia bisa juga menggunakan. Nah, contohnya for ya, contoh for. Kita ambil yang sama program kemarin aja, ya. Tapi dia akhirnya sebut ini belum terkendali. Kenapa? Semua persyaratan pengulangan ada dalam tanda kurungnya. Mulai dari nilai awal, syarat, pencacah kalau diperlukan. Bahkan kalau hanya syarat saja. Lupa kita pencacah, bisa kalau syaratnya bisa salah karena pencacah, pengulang kita tidak berhenti. Pada sini dua, mana cacahnya? Nah, langsung kelihatan kan? Kalau di tidak harus kita carikan tempatnya sendiri. Nilai awal juga begitu. Jika nilai awal nggak ada, nanti kan nggak bisa disalahkan. Gimana dia menyalahkan orang nggak ada? Sama ya, for sama. Kita ambil contoh aja langsung ya. Ini yang kemarin, pertanyaan kemarin. Tapi menggunakan for ya. Ini dia. For nilai awalnya nih. Kalau sebelumnya di atas kan, dia tahun ya, tahun kecil dari jumlah tahunnya, ini jumlah tahun plus. Baru saldonya ditambah kan, update saldo sama dengan kalau dibenarkan saldo sama dengan ditambah bunga kan, baru cek tahun dan saldo. Ini saya jadikan bahasa kita aja tahun ya. Ini karena flowchartnya pakai itu ya, makanya saya ini kan pakai. Malas lagi saya bikin flowchartnya jumlah tahun. Ini tahun plus. Kan ada
Ini baru ubah saldo. Ubah saldo berarti saldo sama dengan saldo plus bunga, gitu ya. Dalam kurungnya sini ya. Saldo sama dengan saldo plus bunga. Nah, ya. Lalu outputkan atau cetak dan saldo akhir. Ini kalau bunga berarti dia saldo dikali berapa persen ya? Nah, itu dia. Bunganya berarti saldo dikali berapa persennya? Ya. Oh, kemarin ya tahun kan sama kan? Tahunnya di atas. Sininya tahun kecil dari jumlah tahun gitu kan. Kemudian tahun plusnya di bawah. Ini seot gitu kan. Seot tahun saldo. Ya. Nah, ini yang berdasarkan tahun deh ya. Bukan berdasarkan berapa kali dari saldo. Kalau sama dengan 1 masuk ke sini kan. Jika tahun masih kecil dari jumlah tahun, tambah bunga. Kita dapat bunga. Jadi saldo kita tambah bunga. Tahunnya masih kecil terus. Sama dengan well juga sama. Cuman kalau well kemarin kan ininya vouchernya adalah berapa kalinya kan. Targetnya berapa. Nah, target kan saldo target kecil dari target. Paling dia tahun kecil. Nah, ini programnya kita buat dengan di atas dengan well. Nah, ini baru bunganya berubah. Sama ya. Ini ininya sama. Ini contohnya 45. Ini contoh 45-nya adalah contoh awal kita. Jumlah tahun ya, masukin jumlah tahun ini 4 berapa yang ini ya, yang contoh 43. Cuma di sininya pakai while ya. Tahun jumlah tahun. Pokoknya yang 41 bukan 41B, 1A, 41 berapa ya ini ya. Ya, ini sebelum 42 ya. Nih. Sama. Ini tahun bunga sama ya. Nah, bedanya di sini aja. Nah, ini saya merahkan aja ya. Nah, bedanya di sini. Kalau kita gunakan while, berarti dia ininya harus 1 ya. Di atas ini apa? Tahun pertama pindah ke atas. Konternya pindah ke paling bawah kan. Ini yang biru ini saldo kalau kita hanya saldonya saja. Nah, kita kan cari bunga di sini ada bunganya. Nah, gunakan yang hitam. Kalau yang biru ini kita tidak bisa mendapatkan bunganya, hanya saldo akhir, saldo tambah bunga. Ini kan saldo ditambah dengan bunga. Nah, kalau ini kan bunganya sendiri, saldonya sendiri. Bisa kita outputkan bunga dan saldo. Kalau yang biru kita hanya bisa saldonya saja, bunganya nggak bisa, karena bunganya langsung digabung dengan saldo akhir. Nah, ini yang menggunakan for ya. Nah, while kalau kemarin kan while, ininya di atas for. Ininya tahunnya di bawah setelah ini sebelum out bawah. Ya dia pada tahun pertama, kan tahun kecil input kita tahun kan. Sudah, nanti baru dia tambah bunga atau saldo dan bunga ditampilkan. Kemudian yang kedua tahun nambah lagi. Berapa tahun kita masukin? Ya? Ini bunga tahun 5 ya. Setelah 6 ya salah kan? Ini 6 kan? Tahunnya jadi di sininya 6, ininya di 5 ya. Ininya udah jadi 6 di counter, tambah terus. Sehingga dia jadi salah, udah keluar. Nah, saldo ini adalah ini. Nah, kita coba latihan ini 45 ya, 45. Copy paste ya. Sama dia dengan yang kemarin ya, dengan while. Yang menggunakan tahun ya, karena while itu ada beberapa, ada yang pakai target ya, kemudian ada yang tahun ya.
45. Ini yang tadi nih core-nya. Bedanya nih kemarin ini. Terus sama bunga sama. Ini yang contoh while yang menggunakan tahun ya. Lalu saldo akhir. Setelah sekian tahun, lalu bisa tambahkan saldo adalah sini setelah tahunnya. Nah, jalankan ya. Terus selesai. Ini juga kita batasi jika salah kita memasukkan ini pemain minus ya. Itu langsung salah, tidak ada yang dikeluarkan. Ya. Dulu. Ya. Jadi kita tidak harus while atau tidak harus for, terserah. Kita bisanya yang mana gitu ya. Kalau dalam menyelesaikan ya. Kecuali kalau ujian itu biasanya kadang gunakan ini itu ujian ya. Tapi kalau dalam untuk memecahkan suatu masalah kita tidak harus terpatok dengan cara tertentu. Pokoknya penting hasilnya dapat gitu ya. Sama dengan saldonya bunganya ini yang 10.000 awalnya. Bunganya 5%. Kan? Nah, berapa tahun. Jadi saldo nggak kita inputkan ya, yang kita tekan hanya tahunnya saja. Jadi saldo tidak berubah. Saldo awal bunga tetap, saldo dengan bunga tetap. Kalau kita ini mau berubah, nanti kita tambah ini berarti inputkan lagi saldo awal, kemudian inputkan lagi bunga. Kalau ini hanya satu ya. Ini pokoknya saya ambil 8 tahun. Ya. Ini 8 tahun bunga 8 tahun. Dapat akhirnya 14.000 dari modal 10.000 setelah 8 tahun. Nah, ini hanya yang diinfokan ini kita tetap saldo kita tetap, bunganya tetap. Nah, kalau kita mau variabel ya nanti kita ubah, inputkan berarti ya, inputkan. Ini saya tambahkan sini satu ya. Ini 45 saya paste jadi 45A ya. Supaya persis sama yang kemarin. Kalau kamu itu aja dulu ya, yang Pak ini saya ini 45A saya simpan dulu. Saya mau tambahkan seperti supaya sama dengan kemarin.
nggak perlu saya ini ya, saya ini sebentar. Yang tadi ya, supaya nanti dia bisa seperti contoh waktu WAEA. Nanti programnya saya ini kan. Nah, dia tadi kan hanya bunga ya. Sekarang dia saldo awal. Ini saya nggak 10.000 lagi, 15.000. Bunganya nggak 5%, 4%. Tahunnya 13. Nah, sama. 15.000 4% sama 400. Nah, ini masih sebentar. 15.000. Ini masih 10.000 hitungannya. Salah. Nah, ada yang salah nih. Bentar ya. Ada yang salah. Kita ubah sedikit. Kita inputkan lagi ininya. Harusnya tadi 15 ya, 15.000 umpamanya. Ya 10.000 lagi ya. Nah, ini bunganya hanya 4%. Ini saya 13 tahun. 15.000, 15.600. Jadi kenapa tadi ini saldo awalnya masih dengan saldo sampai sekarang. Nah, sama dengan yang sebelumnya ya. Saldo terakhirnya adalah 24.000 setelah 13 tahun. Nah, programnya gimana? Nah, hanya saya tambahkan. Cuman tadinya programnya konstanta untuk saldo awal dan suku bunga saya jadikan variabel, gitu ya. Kalau konstanta nggak bisa diubah, error program kita. Terus tadi kan ada count-nya di sini. Konstannya, konstan di sini ya tadi. Saya hapus. Ini konstan saya hapus. Nah, ini tetap. Nah, sini ya saya tambahkan. Saldo awal, saldo bunga, masukkan bunga, suku bunga. Ini jumlah udah tadi ya, jumlah udah. Kemudian saya tampilkan tadi ini 10.000 saya ganti dengan variabel saldo. Dia 5%, saya ganti dengan suku bunga. Persennya di belakang. Itu aja dia. Nah, yang lainnya sama. Nah, ini dia tahun. Dia berubah karena tahunnya. Sampai tahun sekian. Jadi ini nggak peduli berapa saldonya. Yang penting tahunnya. Setelah tahunnya salah, dia berhenti. Nah, udah berarti perhitungan terakhir lah yang menjadi hasil. Nah, ini nggak usah dulu ya kamu ini kan. Nanti itu tugas berikutnya. Cuman kamu yang tampilkan yang tadi, ini yang terakhir kita ya. Jam 7, 45. Nah, ini 45A kan, yang 45 aja kamu coba tampilkan. Yang hanya tahunnya saja, ya, tahunnya saja ya. Ini 10 tahun berarti 5% ya kan, udah. Nah, kalau mau kita ubah yang seperti tadi, nanti mau kita ini kan minggu depan ini ya, ubahnya. Nah, ya. Tugas kamu tadi itu saja ya, yang dulu tugas latihan 42A ya. 42A itu dijadikan supaya 42 apa 42B tadi itu? 42B ya, 42B dijadikan supaya hanya data yang benar yang masuk. Ini juga sebenarnya bisa. Umpamanya ini kita apa namanya? Salah input kita ya, itu bisa juga. Salah input itu dia nanti dia tidak ngulang, dia tidak ngulang. Tidak ngulang. Nanti itunya ya yang latihan 42B itu kita ubah supaya nilai yang benar saja yang masuk. Jika ada yang salah, dia akan apa namanya disuruh ulang kita. Nah, ini contohnya. Contoh yang salah datanya ya. Ini harus kita batasin juga sebenarnya kita. Jadi anggap kita benar terus ya. Ya salah. Karena bunganya saya ini kan minus. Hitung dia. Bunga mana ada minus kan? Masa kita taruh di bank, duit kita berkurang. Minimal tak bunga gitu kan, minus. Tadinya tabungan kita setelah 6 tahun tadinya 12.000 malah jadi 8.000 karena salah input. Nah, ini tidak boleh. Kalau tahunnya yang salah dia nggak ngulang. Nah, contohnya tahun ini ya. Ini kalau bunganya ya, ini kan salah. Nah, ini harus nanti kita ya. Jika bunga kecil daripada 0 apa? Kecil daripada 1 umpamanya kan, nah, ulang lagi. Harusnya seperti itu ya, ulang lagi. Ini kan tidak nih. Dia akan jalan saja. Nah, kalau ininya tahunnya yang salah, nah nanti saya lihatkan ininya ya, baru nanti tahunnya yang salah, dia tidak akan ulang.
tidak akan ada salah ya, cuma dia tidak ngulang. Berarti kan nggak salah dia. Tapi kalau yang bunga tadi kan salah itu. Masa bunganya minus, duit kita jadi, nah itu ya. Sangat kecil kemungkinan itu bunga itu minus. Nggak mau orang ngapain taruh di bakal minus gitu kan? Minimal tidak berbunga, bolehlah. Saldonya umpamanya 13.000, 30.000 lah. Oh, nah, ini bunganya benar tadi. Tadi kan bunganya salah minus ya. Kita hitung. Tahunnya nih, minus 15 tahun. Nah, itu ya akan hitung karena salah. Tidak ada tahunnya minus, tidak perlu ini. Cuman kita tidak ulang, kalau mau diulang ya masukin, oh datanya harus positif gitu ya. Positif ke depan bukan mundur. Kita menabungnya ke depan bukan ke belakang. Ini tidak berubah ini kita kan. Salah dia tahun. Oh salah. Tapi harusnya sebenarnya tuh tahun salah. Bunga salah gitu ya. Harusnya seperti itu. Ini juga saldo. Saldo juga harus, masa saldonya negatif. Mau naruh di bank, Pak, saya mau nyimpan di bank minus 100 juta, kok minus 1 juta gitu kan? Nah, ini juga jika salah harus kita gunakan WL tadi. Makanya programnya makin panjang. Nah, di sini dianggap kita benar dulu. Nanti kalau harus kita tambahkan supaya data yang salah tidak diproses. Nah, contohnya ini yang apa tadi? Yang minus pemain tabungannya. Tabungannya minus. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kita nabung utang dulu, utang di bank kita itu bukan nabung namanya, utang kan, beda. Kita utang dengan tabungan. Data-data yang salah harus kita proteksi, tidak boleh diproses. Nah, minus bapaknya ini minus 17.000. Oh, bunganya 5%, ininya 12 tahun. Nanti dihitung sama dia. Minus. Jadi dari 17.000 kita menjadi minus 30.000. Jadi utangnya di sini kan. Sama utangnya dari minus karena bunga nambah terus nih. Nah, minus ditambah tambah minus kan jadi minus besar deh. Nah, ini nggak bisa. Ini karena ini adalah tabungan, berarti dia positif. Tapi harusnya saldonya positif, bunganya positif, jumlah tahunnya juga positif. Kalau tidak, harus kita ulang. Apa yang salah? Jumlah bunga harus positif. Nah, seperti itu nanti kalau dalam membuat program nantinya ya. Nah, itu dulu kita nanti sekali lagi kita masuk untuk minggu ke-7 ya. Nanti kita akan gunakan yang program apa yang lain. Masih ada nih loopnya ya, sebanyak. Jadi mungkin cabang kita nggak kekejar nanti ya, cabang. Tapi kita lihat aja nanti. Kita loop juga selesai, bagus. Nanti kalau yang kelas malam mungkin nggak bisa ke lab kita ya. Untuk program robotnya, mungkin kelas pagi aja. Nah, seperti dulu kita ya, nanti dipelajari. PR tadi ya, bahwa dikerjakan. Nanti saya buatkan itunya. Google Classroom untuk PR-nya ya, tempat PR-nya. Kirim ke sana. Baik, Pak. Yang dikirim, ininya ya, CPP-nya ya. Jangan yang hasilnya. Jadi file editornya ya. Editor. Kalau hasilnya saya nggak bisa lihat kalau salah itunya. Jadi kalau file sumbernya kan bisa saya jalankan. Kalau salah bisa diperbaiki ya. Yang CPP-nya bukan aplikasi ya, CPP. Baik. Nah, itu saja.